Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, menyikapi untuk awal tahun ajaran baru 2021, bahwasanya tanggal 12 Juli 2021 akan dimulai tahun ajaran baru tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu saya akan memberikan masukan dan sedikit tutorial menyikapi keluh kesah orang tua siswa di tahun pertama pandemi, yaitu di tahun pelajaran 2020-2021 yang baru berakhir kemarin. Bahwa ketika anak mendapatkan tugas dari sekolah hanya sekedar tugas di WA ataupun LKS ataupun link YouTube, itu dirasa masih kurang untuk pendidikannya. Dalam hal ini untuk kesulitan anak hanya buka link langsung ketemu dengan tugasnya. Nah, dalam hal ini keluhan orang tua sebenarnya adalah satu, ketika anak sudah pegang HP itu agak susah untuk mengendalikan untuk tidak bermain HP. Jadi alasannya mengerjakan tugas ternyata di situ adalah bermain HP, baik itu menonton YouTube ataupun bermain game. Menyikapi keluhan orang tua itu, Kementerian Agama sudah menyikapi di pandemi pertama sebenarnya, yaitu peluncuran aplikasi e-learning yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Di aplikasi e-learning ini sudah komplit isinya, mulai dari pembelajaran maupun materi-materi yang lain bisa dimasukkan di sini. Di sini memang dibutuhkan keteladanan dari guru sebagai guru dalam pembelajaran di sini. Sedangkan kekhawatiran halayak terkait apakah di rumah anak bisa menggunakan e-learning atau tidak, atau orang tua bisa memandu anaknya menggunakan e-learning atau tidak, sebenarnya itu khawatiran yang terlalu berlebihan. Karena buktinya kami memberi contoh anak baru mau kelas 1 MI, kita berikan tutorial hanya 1 hari itu sudah bisa untuk menggunakan e-learning, mulai dari masuk dan mencari bahan ajar yang ada dari Bapak Ibu gurunya. Sehingga itu sebenarnya tinggal kita menyikapinya dengan cepat, yaitu membuatkan tutorial yang sederhana, tutorial bergambar ataupun tutorial video yang nanti bisa memudahkan orang tua dalam mendampingi anak dalam belajar menggunakan e-learning. Dalam hal ini kita akan buat tutorial anak kelas 1 MI yang insya Allah besok tanggal 12 akan masuk di salah satu MI di Purbalingga yang akan belajar menggunakan e-learning. Ya, silakan sayang memasukkan username password kamu dulu. Jadi anak sudah diberikan username password. Oke. Ini anak usia 7 tahun. 7 tahunnya pada tanggal 30 Juli. Jadi ketika ada orang yang learning itu susah, tidak bisa tidak mudah dipahami, itu sangat keliru, karena anak usia 7 tahun bisa cepat untuk memahami. Ya, langsung dimasukkan passwordnya sama sayang. Ya. Jadi ketika anak belajar menggunakan laptop itu lebih ada unsur pembelajarannya daripada kita hanya nge-share pesan saja menggunakan WhatsApp atau SMS seperti itu. Secara tidak langsung anak tersebut ini belajar menggunakan mouse, keyboard, ngetik dan sebagainya, kemudian klik. Ya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya klik lewati sayang. Iya, sudah. Langsung ke kelas online sayang. Kelas onlinenya ya, terus mat sama ya, sudah di mat sama,
Kemudian cek nama Pak gurunya siapa? Coba sayang. Oke, Pak Budi, yaitu Pak gurunya kamu ya. Oke, Pak Budi, Pak gurunya. Kemudian karena Pak Budi sudah memberikan pelajaran pertama, coba klik bahan ajarnya sayang. Buka bahan ajar. Bahan ajar. Iya, oke. Kemudian klik mat sama. Oke. Oke, ternyata harus menggunakan internet. Sayang, diulangi lagi sayang. Sekarang udah connect internet. Ya, ke mat sama sayang. Iya. Ya, itu sekolah ketika mat sama cukup perkenalan itu sudah, walaupun menggunakan YouTube, tapi jika pengirimannya link menggunakan e-learning, ini unsur pembelajarannya dua. Jadi bukan hanya sekedar pengenalan dari madrasah saja, tapi juga pengenalan aplikasi e-learning kepada orang tua secara tidak langsung, sebagai promosi juga madrasah Bapak Ibu selangkah di depan dibanding dengan yang lain, karena sudah melakukan pembelajaran secara digital gitu. Jadi sebenarnya madrasah digital bukan yang selama ini paradigmanya harus menggunakan LCD layar datar, itu tidak. Sebenarnya kita Kementerian Agama dalam ini madrasah sudah melaksanakan digitalisasi madrasah, yaitu menggunakan aplikasi e-learning ini. Nah, kenapa saya menitik beratkan untuk madrasah yang lain termotivasi untuk menggunakan e-learning, karena secara tidak langsung ini memotivasi anak untuk belajar lebih. Apalagi kebijakan pemerintah dengan kelas 4 atau yang naik kelas 5 diselenggarakan asesmen kompetensi minimum, maka tidak langsung anak sudah dari dini diberi pembelajaran menggunakan komputer ataupun elektronik sejenis, sehingga ketika nanti tiba waktunya pembelajaran atau asesmen itu tidak lagi harus belajar dari nol, karena anak sudah terbiasa menggunakan media pembelajaran digital yang ada di madrasah, yaitu menggunakan e-learning. Kira-kira itu video sedikit dari kami, mudah-mudahan memotivasi kepada madrasah yang lain dalam menyikapi pembelajaran di masa pandemi. Jadi bukan kita anti terhadap pembelajaran WhatsApp saja atau beri tugas LKS saja, tapi tidak, tapi paling tidak kita rubah mindset bahwasanya pembelajaran itu murah meriah jika menggunakan e-learning, baik yang menggunakan domain dari Kementerian Agama RI maupun domain sendiri, itu bisa, silahkan. Jadi intinya tinggal kreativitas dari masing-masing madrasah. Kira-kira hanya itu. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memotivasi madrasah yang lain mengemas materi pembelajaran yang simpel ke e-learning, sehingga hasilnya lebih wah dan mengangkat derajat madrasah sesuai moto madrasah yang sekarang adalah madrasah hebat bermartabat, diperbarui menjadi madrasah mandiri berprestasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.